Yang saya hormati Bu Reta selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pemrograman perangkat bergerak, juga kakak-kakak asisten yang saya hormati juga. Di sini saya Hamdan Maulana Muhammad akan menjelaskan tugas integrasi activity, di mana tugas ini mahasiswa diminta untuk membuat 3 tampilan, yaitu tampilan untuk register atau sign up, kemudian tampilan login, dan tampilan beranda, yang dimana berandanya akan menampilkan data yang diisikan pada saat register. Untuk layout desainnya, saya ini menggunakan layout desain di tugas sebelumnya. Kalau tidak salah itu tugas yang regis form. Regis form itu yang kalau tidak salah apa ya, constraint atau linear, saya lupa. Saya gunakan itu. Untuk desainnya sini saya hanya merubah di bagian hint-nya saja. Di bagian hint saya ganti menjadi username, email, phone number, dan password. Kemudian di sini saya tambahkan radio button untuk gendernya. Kemudian di tampilan keduanya kurang lebih sama, tapi di sini saya hanya menampilkan edit text untuk username dan password. Kemudian untuk tampilan berandanya saya bikin sederhana saja. Saya buat kontainer di sini, dimana kontainernya itu dia memuat informasi data yang diregistrasikan. Oke, langsung ke bagian kode Kotlin-nya. Pada main activity-nya, untuk tampilan utamanya, di sini saya gunakan binding. Sebelum ke binding, di sini ke bagian build Gradle yang modul app, di sini saya buat build features, kemudian view bindingnya true. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan, 3 step utama binding. Di sini membuat private lab init var binding, activity main binding. Di sini disesuaikan dengan nama activity-nya. Kemudian di sini binding sama dengan activity main binding dot inflate layout inflater. Kemudian di sini set content view-nya binding dot root. Nah, kemudian di bagian with binding, di bagian sign up buttonnya saya berikan set on click listener. Dan di dalamnya di sini saya buat beberapa variabel, yaitu username, email, phone, password, dan gender. Dimana masing-masing variabel ini dia mengambil data dari username edit text di sini tadi sesuai dengan ID edit textnya. Di sini misalnya edit textnya username, nah dia ambil dari username ini. Begitupun dengan email, phone number, dan password. Oke. Kemudian di sini radio buttonnya saya gunakan percabangan. Jika yang dicek adalah male, maka male. Jika bukan male berarti female. Kemudian untuk passing data ke halaman login, di sini saya membuat variabel intent. Nah, variabel intentnya itu konteksnya di sini this main activity yang akan dilanjutkan ke halaman main activity 2. Kemudian di sini intent.putExtra. Di sini intent.putExtra merupakan sebuah metode ya. Sebuah metode yang digunakan untuk mengirim data dari halaman register ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login di main activity 2. Setiap datanya itu dia diberi kata kunci seperti ini: extra username, extra email, dan sampai dengan extra gender. Lanjut ke activity 2. Di activity 2 di sini seperti sebelumnya, untuk 3 step utama saat binding, yaitu private let init ini, kemudian binding ini, layout inflater ini, kemudian set content view-nya binding.root. Nah, kemudian di sini saya membuat beberapa variabel, yaitu register username dan register yang sampai dengan gender ini. Kemudian intent.getStringExtra. GetStringExtra digunakan, metode ini digunakan untuk mengambil data yang telah dikirim dari main activity dengan menggunakan kunci seperti extra username, seperti yang di main activity ini. Kuncinya extra username, maka dia ambil dari sini. Begitupun sampai dengan gender, diambil semuanya dari data register, halaman register.
Kemudian di bagian with bindingnya ini saya bagian login buttonnya di set on click listener. Kemudian di sini saya membuat dua variabel sesuai dengan edit text-nya tadi yang hanya dua, yaitu untuk username dan password. Ya. Kemudian untuk validasi login-nya di sini saya menggunakan percabangan. Logikanya seperti ini: jika input username yang di bagian login dia sama dengan username di bagian register, dan input password di bagian login dia sama di bagian password register, maka akan dialihkan ke halaman ketiga. Nah, kemudian di sini ada passing data untuk ke halaman ketiganya. Di sini intent to main3.put extra. Nah, di put extra ini dia metodenya digunakan put extra ini dia digunakan untuk sesuai namanya ya, put itu mengambil data dengan kata kuncinya extra username, extra email, dan sampai dengan gender. Nah, kemudian di sini else-nya saya akan munculkan sebuah toast, di mana toast itu dia akan menampilkan teks yaitu username atau password salah. Kemudian langsung ke halaman activity 3. Pada activity 3 sama 3 step utama saat binding: private let init, binding sama dengan activity layout inflator, dan set content view binding.root. Kemudian di sini saya membuat 4 variabel untuk mengambil data dari halaman login. Intent.getStringExtra digunakan untuk mengambil data yang telah dikirim dari halaman sebelumnya, yaitu halaman login, dengan kunci extra username, extra email, extra phone, dan extra gender. Kemudian di bagian with bindingnya digunakan untuk menampilkan data di bagian text view. Jadi username.textView itu ID dari text view di activity main 3 ini ya. Dari masing-masing ID-nya, sebentar. Bagian sini username, email, phone, dan gendernya dia akan menampilkan data yaitu yang diambil dari halaman login dengan menggunakan metode getStringExtra ini. Username-nya ini, email, phone, dan gender diambil semua dari halaman sebelumnya login dengan metode getStringExtra. Baik, langsung saja dicoba di sini. Oke. Di sini dicoba, misalnya namanya adalah admin. Di sini emailnya juga saya samakan saja. Di sini phone numbernya 123456, laki-laki. Passwordnya admin 123. Oke. Jika sudah selesai, maka diklik tombol sign up, maka akan berpindah ke halaman login. Di sini tadi di login ada percabangan digunakan untuk validasi loginnya. Di sini tadi username pada saat registernya itu dia admin dan passwordnya admin 123. Coba di sini saya akan membalik datanya. Username-nya saya akan isikan admin 123 dan passwordnya admin 123 admin. Seharusnya tidak bisa. Nah, tidak bisa, dan muncul toast username atau password salah. Di sini coba diperbaiki, disesuaikan. Seharusnya sini sudah bisa login. Tadi username-nya admin dan passwordnya admin 123, dan bisa akan ditampilkan datanya di halaman ketiga. Berandanya username-nya admin, emailnya admin@, phone-nya 123456, dan gendernya male. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.